lagi di Tausiah Kakak TV. Baik pemirsa Kakak TV yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah ada di segmen sesi tanya jawab dengan Bapak Dwi Haryono. Iya. Baik Bapak Dwi, yang pertama saya ingin menanyakan, Maulid Nabi Muhammad menjadi sesuatu yang dirayakan setelah Nabi Muhammad wafat. Iya. Setujukah apabila dikatakan Maulid tersebut disebut dengan bid'ah, Pak Dwi? Baik, kalau kita kembalikan kepada definisi bid'ah, bahwa bid'ah itu adalah hal baru yang dilakukan setelah Rasulullah wafat, atau ketika Rasulullah masih hidup, hal itu tidak pernah dilakukan. Jadi semua dalam konteks itu semua bisa dibilang bid'ah, termasuk ketika para ulama mengarang kitab begitu ya, ketika umat Islam mendirikan pesantren, ketika umat Islam membangun madrasah, itu kalau masuk itu kategori bid'ah juga itu ya. Hanya saja persoalannya kan itu boleh atau tidak gitu. Kalau boleh dan tidak kita sudah tahu. Ya ada sebagian yang membolehkan, kalau menurut ahlu sunnah itu boleh. Kalau yang menurut kubu yang lain ada yang melarang itu ya, karena mereka terlalu kaku dengan definisi bid'ah itu. Tapi logikanya begini, perayaan itu kan ekspresi rasa senang begitu. Logikanya kan kalau orang tua ya, misalnya orang tua itu ibu itu melahirkan anaknya, tentu itu orang tuanya merasa senang, itu bapaknya senang, saudara-saudaranya senang, terus bahkan juga tetangga-tetangganya senang. Padahal ya nanti anak ini kedepannya kan juga bikin masalah begitu ya, banyak bikin masalahnya daripada tidaknya. Sedangkan ini Rasulullah ya, ini Rasulullah, beliau yang telah memberi petunjuk, membawa petunjuk kepada semua umat manusia sehingga kita hidup di alam yang penuh berkah, hidup dalam keteraturan dan hidup dalam lindungan Allah. Maka ekspresi bentuk kesenangan ini lebih wajib daripada hanya ya seperti logikanya seperti itu tadi. Saya kira ya malah harus senang begitu ya, dan itu sah-sah saja kalau diekspresikan dalam bentuk perayaan, selama tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan begitu saja. Baik Bapak Dwi, untuk pertanyaan yang kedua, contoh peringatan Maulid Nabi yang baik itu seperti apa sih Pak Dwi? Kalau bicara contoh, saya tidak bisa memberi contoh yang baru, karena contoh itu sudah diberikan oleh para ulama dari zaman dahulu itu ya. Maka perayaan yang sudah berlangsung di Indonesia dan di berbagai negara yang ada di dunia ini ya sudah sesuai dengan aturan lah, di mana ketika Maulid Nabi kita mengadakan pengajian, itu kan bagus, karena dalam pengajian itu yang disampaikan kan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus dalam perayaan itu yang kita lihat juga di sana diperbanyak sholawat, dan sholawat itu kan kewajiban kita sebagai bentuk, yaitu tadi salah satunya kecintaan dan kita mengingat Nabi. Nah, ini kita juga berarti sudah menjalankan perintah Allah melalui sholawat itu. Yang lain juga kalau di kampung-kampung barangkali ketika maulid itu membawa berkat itu ya. Nah ini berkat juga sebagai bentuk sedekah. Saya kira ya sudah semacam itu. Contoh yang dicontohkan oleh para ulama itu saja kita lestarikan ya, ini terus ya kita pertahankan begitu, dan kalau bisa ya kita tingkatkan begitu. Saya kira kalau contoh ya sudah dicontohkan. Kalau saya tidak bisa mencontohkan yang nanti dikiranya bid'ah lagi ya sudah, itu contoh-contoh yang terdahulu itu jadi tradisi yang kita rawat dan kita lanjutkan, itu saja. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, apakah cara menghormati kelahiran Nabi harus mengadakan perayaan besar seperti yang diadakan di masjid-masjid saat ini gitu? Kalau maulid itu apakah harus dirayakan besar-besaran? Kalau harus itu ya enggak ya. Karena ya sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan gitu. Tapi bahwa perayaan itu penting, karena semua agama itu mereka juga memiliki perayaan. Perayaan ini sebenarnya ya ini untuk menunjukkan begitu ya antusiasme kita sebagai sebuah umat, kebesaran kita sebagai sebuah umat, dan merupakan bentuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mencintai Rasulullah. Namun untuk apakah harus
Itu kalau harus itu ya tidak. Ya sesuai dengan kemampuan. Nanti kalau misalnya kemampuannya terbatas, ya finansialnya tidak ada, harus dirayakan besar-besaran untuk kepanitiaan, itu nanti malah membebani itu. Yang parah itu kan setelah acara terus panitianya ketiban hutang, itu kan ya parah itu ya. Maunya memperingati Maulid tapi setelah itu malah nanggung hutang. Ini terus akhirnya minta bantuan kemana-mana. Ini justru akan merendahkan kita sebagai sebuah umat. Akhirnya kita ya akan terkenal sebagai panitia yang minta-minta. Nanti kalau akan mengadakan Maulid lagi, orang-orang sudah paham itu paling menjaluk sumbangan, kan begitu akhirnya. Jadi ya kalau memang ada, ya dirayakan. Dan ya perayaan itu tidak harus, tetapi memang perlu untuk menunjukkan kita sebagai sebuah kesatuan. Kita ini umat yang besar itu ya. Dan kita ini memang benar-benar mencintai Nabi kita. Ini untuk membedakan dengan umat-umat yang lain. Karena tidak ada umat yang mencintai nabinya sebagaimana umat Islam ini mencintai Rasulullah SAW. Baik Bapak Dwi untuk jawabannya, terima kasih. Untuk pemirsa KK TV, sebelumnya kita rehat sebentar untuk jeda iklan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tausiah KK TV. Terima kasih kepada pemirsa KK TV dan juga Bapak Dwi Haryono sebagai narasumber tausiah kita pada kali ini. Semoga tausiah pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Siska sebagai pembawa acara dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.